Dalam kehidupan sosial dan politik, kekuasaan memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Kekuasaan menentukan siapa yang memiliki kendali atas sumber daya, bagaimana keputusan dibuat, serta bagaimana kebijakan diterapkan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik dengan paksaan, persuasi, maupun legitimasi. Dalam sosiologi politik, kekuasaan tidak berkaitan dengan pemerintah dan negara saja, tapi juga bisa ditemukan dalam aspek kehidupan sosial seperti keluarga, komunitas, dan organisasi. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk memilih, mengambil sikap, serta tindakan dalam melaksanakan tugas agar dapat mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Wewenang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada wewenang tradisional yang didasarkan pada adat istiadat serta kebiasaan yang telah turun-menurun. Yang kedua ada wewenang karismatik yang didasarkan pada daya tarik serta kualitas seorang pemimpin. Yang ketiga ada wewenang rasional legal yang didasarkan pada aturan hukum yang ditetapkan secara formal. Birokrasi sebagai sistem administrasi pemerintahan dan tantangan dalam pengelolaannya. Birokrasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang berlandaskan pada aturan prosedur formal. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan pegawai negeri yang bertugas melaksanakan kebijakan publik. Dalam sistem politik modern, partai politik, birokrasi, dan negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketiganya membentuk struktur yang bertugas membuat, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dengan merancang dan menerapkan keputusan melalui lembaga pemerintah dan politisi yang memiliki kewenangan. Di sisi lain, masyarakat sipil termasuk organisasi non-pemerintah, media, dan akademisi berperan sebagai pengawasan dan partisipan yang memberikan masukan serta memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan publik. Kebijakan publik terbentuk dari interaksi negara dan masyarakat, sehingga perlu aspirasi masyarakat berbasis data, serta kebutuhan real. Karena itu, transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang responsif dan efektif. Di era modern, perkembangan teknologi seperti media sosial dan platform digital memperkuat peran masyarakat dengan memungkinkan mereka lebih aktif. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, tetapi banyak juga negara yang menghadapi tantangan besar yang mengancam stabilitas dan efektivitasnya. Apa sih tantangan-tantangan itu? Yang pertama, ada populisme. Populisme itu adalah fenomena ketika pemimpin atau partai politik mengklaim dirinya perwakilan rakyat melawan elit politik yang dianggap korup. Populisme bisa bersifat kiri atau kanan, tapi seringkali mengarah kepada polarisasi, kebijakan yang tidak berbasis fakta, dan anti-pluralisme. Pemimpin populis cenderung melemahkan lembaga demokrasi dengan cara menyerang kebebasan pers atau mengubah sistem hukum untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Yang kedua ada korupsi. Korupsi itu ancaman besar bagi demokrasi karena bisa merusak kepercayaan publik dan melemahkan institusi negara. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadinya, proses politik menjadi tidak transparan dan kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan segelintir orang daripada rakyat secara luas. Yang ketiga, disinformasi. Di era digital, penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi dianggap menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Disinformasi dianggap untuk mempengaruhi opini publik, melemahkan legitimasi pemilu, dan memperkuat polarisasi politik. Dari ketiga tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur elektoral, tetapi juga membutuhkan penguatan institusi yang dapat menjaga legitimasi dan transparansi sistem politik.